Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Ihsan Kamil di channel Ihsanul Kamil Pratama. Sahabat-sahabat sekalian, kita bakal ngobrolin sesuatu hal yang kira-kira ini juga banyak menjadi keluhan beberapa orang waktu di video mengobati luka hati perselingkuhan. Ini banyak banget yang komen yang kurang lebih bicara tentang bahwa gimana ya, saya ini udah diselingkuhin sampai 7 kali selama 16 tahun terakhir ini, tapi saya memilih untuk tetap sabar demi anak-anak saya. Kalau misalkan di video sebelumnya kan mengobati luka hati perselingkuhan, oke, itu mungkin kalau untuk pasangan yang sekali 2 kali selingkuh dan dia memilih untuk tobat betul-betul gitu, tidak akan pernah mengulanginya kembali. Di situ ada pilihannya, ada opsinya untuk kita bagaimana caranya memaafkan tindakannya dan mengobati luka hati tersebut gitu. Nah, namun kalau misalkan terjadi terus-terusan 7 kali, 8 kali, apa sih yang sejatinya perlu dilakukan sama kita gitu? Nah, maka di sini kita bakal bahas. Tapi sebelum kita bahas, saya mau tekankan dulu terlebih dahulu bahwa disclaimer-nya adalah di sini video ini tujuannya hanyalah untuk memberikan informasi tambahan untuk Anda. Yang mana tujuan akhirnya nanti yang ngambil keputusan di pernikahan Anda itu adalah Anda sendiri. Yang nanti akan merasakan konsekuensi dari keputusan yang Anda ambil itu adalah Anda sendiri. Maka di sini saya tidak memforce Anda, mengajak Anda untuk A atau untuk B, namun saya di sini hanya mengajak Anda untuk melihat secara lebih proporsional, ya, lebih proporsional. Dan sekali lagi, keputusan ada pada Anda. Life is choice but not with consequences. Saya sama sekali tidak bertanggung jawab sama konsekuensi yang Anda pilih dari pilihan yang Anda pilih tersebut. Seperti itu ya. Jadi ini hanya memberikan pandangan yang lebih holistik, pandangan yang lebih umum, dan it's up to you pilihan apa yang mau Anda pilih. Nah, saya kebetulan keingetan sekitar tahun 2013 kalau saya nggak salah, sekitar 7 tahun yang lalu, ada seorang non-muslim yang berdiskusi kepada saya, "Nun, kenapa di Islam itu ada perceraian? Karena di agama kami itu tidak dibolehkan." Kenapa kira-kira? Karena sederhananya seperti ini. Kalau Anda mungkin, pasti Anda pernah di gedung gitu ya, di gedung bertingkat, anggaplah misalkan di hotel atau di kantor atau dimanapun. Di yang namanya hotel kantor itu kan pasti biasanya tangganya ada sampai puluhan lantai. Nah, di tangga puluhan lantai ini, pada umumnya kita kalau mau ke suatu lantai, kita cenderung naik lift atau naik tangga official. Tangga official itu tangga yang sudah pasti kelihatan sudah tersedia ada gitu di situ kan. Pada umumnya kita pasti bakal naik, kalau nggak pakai lift atau pasti pakai tangga official. Apa yang terjadi kalau misalkan liftnya rusak? Ada kemungkinan kita bakal naik emergency exit. Begitu kan, kita bakal gunakan emergency exit. Dan kalau misalkan dalam kondisi ekstrim, misalkan seperti kebakaran gitu, kebakaran, liftnya tidak jalan gitu, dan kita mungkin ada di lantai atas, satu-satunya jalan kabur untuk menyelamatkan diri itu adalah emergency exit itu kan, maka pasti sudah tentu mau tidak mau kita pasti bakal menggunakan emergency exit tersebut, betul? Nah, perceraian itu adalah emergency exit itu bukan buat dipakai dalam kondisi umum, tapi kalau misalkan sudah dalam kondisi genting itu bisa untuk dipakai. Itulah kenapa perceraian itu sesuatu hal yang halal namun dibenci Allah. Karena kalau misalkan dalam kondisi berantem ringan, misalkan konflik sama pasangan gitu ya, kok dia tidak mau mengerti aku gitu, hal-hal yang seperti itu sebaiknya tidak dipakai. Hal-hal seperti itu jangan kayak pacaran lah gitu, jangan kayak pacaran misalkan dikit-dikit bisa ngancam putus, misalkan hal seperti itu kan. Nah, ini kan tidak bisa dan tidak boleh hal seperti itu dipakai. Tapi kalau misalkan rumah yang sedang kita bangun itu sifatnya sudah dalam menuju kondisi kebakaran dan there is only one way, hanya ada satu emergency exit, gunakanlah. Itu fungsinya. Maka fungsi perceraian itu adalah emergency exit. Meskipun dibenci Allah, tapi kenapa itu halal, dibolehkan? Berarti ada kondisi-kondisi tertentu yang mana kalau itu justru digunakan, dipakai, insya Allah itu lebih membawa nilai-nilai kebaikan buat yang menggunakannya. Sekali lagi, tidak dalam untuk kondisi yang umum dipakai.
Bahkan jangan pernah dipikir-pikirkan hal seperti itu. Bahkan yang namanya yang namanya laki-laki sekalipun, ini pun hati-hati, nggak boleh terlalu ringan, terlalu mudah. Gue ceraiin lo kamu istriku, misalnya kayak gitu kan, itu tidak boleh hal seperti itu untuk dilakukan gitu, karena betapa pentingnya gitu kata-kata ini. Bahkan akad talak, sama apa lagi ya, satu lagi, akad talak itu bercandanya aja itu dianggap serius, jadi sampai sepenting itu. Tapi sekali lagi, kita juga lihat dari posisi lain, sudut pandang yang lain. Kalau misalkan ternyata sudah sampai kebakaran, itu konyol kalau tidak dipakai. Nah, maka maksudnya adalah kalau buat pasangan yang misalkan, kenapa pasangan saya sampai 6 kali, 7 kali selingkuh gitu, saya sudah diselingkuhi selama itu, maka apa yang sebaiknya perlu saya lakukan? Apakah saya baiknya tetap sabar dan tetap senantiasa bersabar gitu demi anak-anak saya gitu? Pertanyaan pertama saya sederhana kayak gini, kalau misalkan sudah terus-terusan terjadi seperti itu kan udah jadi kebiasaan tuh, ya kan? Udah jadi kebiasaan. Padahal di satu sisi selingkuh itu tuh perbuatan zina, dan zina itu adalah dosa yang paling besar, bukan dosa yang paling besar, salah satu dosa besar, dan itu tuh berbahayanya luar biasa. Ini tuh bahayanya luar biasa. Kita mungkin karena kebanyakan sering dicekokin sama lagu-lagu, sama sinetron-sinetron yang menganggap bahwa seolah-olah menganggap bahwa selingkuh itu mungkin kayak apa ya, kayak mungkin semacam kenakalan remaja seperti itu deh. Jadi mungkin kita angka toleransinya seolah-olah super tinggi banget sama hal ini. Padahal ini bahaya banget luar biasa, ya kan? Ini bahaya banget luar biasa. Bakal banyak sekali potensi yang paling berbahayanya itu adalah generasi-generasi yang terlahir tapi tidak jelas nasabnya seperti apa. Ya susah nanti dia kalau misalkan mengurusin administrasi misalnya gitu. Belum lagi ada yang berpotensi juga untuk dicelakai, dilukai. Nah, hal-hal seperti ini kan berbahaya juga. Bahkan ada yang sampai kemungkinan terjadi aborsi. Aborsi ini kan angkanya juga cukup tinggi, angka permintaan aborsi di Indonesia ini. So, ini perbuatan yang jelas-jelas irresponsible. Bayangin aja kalau misalkan seandainya ibu kita dizinahi sama orang lain, pasti gitu kan. Keselnya itu pasti bakal luar biasa. Maka ini bukanlah perkara main-main. Maka kalaupun misalkan sekali dua kali, oke, mungkin masih bisa dilakukan yang namanya pemaafan, mengobati luka hati perselingkuhan itu. Tapi kalau misalkan terjadi berkali-kali, sabar itu bukan pasif, bukan kita jadi samsak sarung tinju gitu. Karung tinju kan, dipukul terus-terusan, bak, dan kita diam aja kayak no, itu bukan sabar. Sabar itu bukan seperti itu. Sabar itu kan ketika kita ikhtiar melakukan yang terbaik, ada rasa-rasa yang mungkin tidak nyaman gitu, tapi kita tetap melakukan kebaikan tersebut. Mungkin misalnya ketika kita melakukan kebaikan, kita dibully, hal seperti itu, dan kita sabar. Sabar itu jadi kita tetap bertindak aktif. Sabar itu berarti kita itu, kalau kata guru saya, Kang Zain Permana, sabar itu adalah kemampuan mempertahankan sikap positif kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah yang mengizinkan hal ini terjadi pasti ada maknanya, pasti ada meaningnya, pasti ada maksudnya. Nah, sama boleh jadi juga seperti itu. Jadi sabar itu kita, kalaupun misalkan ternyata terjadi ini berkali-kali pasangan kita sudah melakukan perselingkuhan yang terjadi terus-terusan, kita tetap wajib untuk mencari meaningnya. Ya, meaningnya kenapa Allah izinkan hal ini terjadi, pembelajaran apa sih yang hendak Allah titipkan pada saya. Oh, mungkin pembelajaran tentang ketegasan, mungkin pembelajaran tentang gak boleh terus-terusan jadi karung tinju kayak gini, ya gak boleh terus-terusan jadi karung tinju kayak gini. Karena sekali lagi, selingkuh ini masalahnya dosanya luar biasa berat. Kalau misalkan terus-terusan berkali-kali, janganlah kita jadi karung tinju. Jadi itu yang pertama, ya. Yang pertama seperti itu gitu. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, kalau misalkan ada juga yang bilang alasannya, tapi saya memilih untuk bertahan ini demi anak gitu. Dan pertanyaannya adalah, apakah ini adalah kondisi yang bagus? Apakah kondisi ini, apakah sosok itu adalah sosok yang bisa menjadi teladan yang baik buat anak-anak? Jadi role model yang baik nggak itu? Anak-anak belajar apa di situ? Dari kondisi kayak gini, kondisi terus-terusan 7 kali, 8 kali. Apakah anak-anak kalau misalkan nanti belajar, ternyata semua pria itu sama aja kayak ayah saya? Itu adalah pembelajaran yang baik buat anak-anak?
Jadi kalaupun misalkan kita berpikir dan merenung yang terbaik buat anak tuh apa, silakan pikirkan. Apakah yang seperti itu adalah lingkungan yang baik untuk anak bertumbuh, lingkungan yang kondusif untuk anak senantiasa bertumbuh dan berkembang, baik fisiknya maupun psikisnya. Kan itu yang perlu kita pikirkan. Maka sahabat-sahabat sekalian, kalau misalkan kondisi ini ternyata terjadi dan dirasakan, boleh jadi ini adalah ujian ketegasan untuk memilih mana yang terbaik, mana yang paling berkah. Untuk siapa? Ya untuk keluarga, untuk anak-anak, silakan untuk dipilih. Karena sekali lagi, ini adalah pandangan secara umum. Kalau misalkan sekali, dua kali, dan pasangan terlihat komitmennya untuk berubah jadi lebih baik dan tidak pernah melakukan hal seperti ini lagi, maka apa-apa yang dilakukan di video mengobati luka hati perselingkuhan itu menjadi sangat-sangat relevan untuk dilakukan. Namun kalau misalkan sudah terjadi terus-terusan, yuk mari kita berpikir, kenapa Allah mengizinkan perceraian? Kenapa Allah mengizinkan adanya apa tadi tuh emergency exit tadi? Itu bisa digunakan, bisa dipakai dalam kondisi genting gitu. Jangan sampai misalkan ada yang pernah curhat kepada saya, Kang, gimana ya, suami saya itu senantiasa masih punya kebiasaan buruk. Kebiasaan buruknya apa? Kebiasaan buruknya adalah masih suka bawa cewek ke dalam rumah dan mengadakan pesta seks di dalam rumah. Itu anak-anak tahu? Iya, anak-anak tahu. Itu bagus nggak kalau kayak gitu terus-terusan? Nah, kadang-kadang kita perlu pasang yang namanya garis tegas di dalam rumah tangga kita. Dan if you cross the line, okay, which means itu sudah tidak bagus lagi untuk kita semua, dan mungkin memang lebih bagus jika emergency exit tadi untuk digunakan. Nah, maka sahabat-sahabat sekalian, ini untuk jadi bahan pandangan saja, dan bahan pandangan ini sekali lagi silahkan digunakan, silahkan tidak, karena life is choice. Hidup adalah pilihan, life is choice, but not with consequences. Consequences itu bukan pilihan. Konsekuensi adalah akibat dari segala-segala yang kita pilih. Maka silahkan renungkan, silahkan pikirkan apa-apa konsekuensinya, dan konsekuensi apa yang paling Anda siap untuk itu silahkan untuk Anda pilih. Nah, jadi seperti itu. Kalau suka silahkan like aja, kalaupun nggak suka silahkan klik dislike aja. Dan kalau misalkan dirasa ini bermanfaat, silahkan buat di share, di mention teman-temannya. Dan kalau misalkan pengen senantiasa untuk mendapatkan update video-video terbaru saya, silahkan klik subscribe dan kemudian klik loncengnya biar bisa terus-terusan dapat update-nya ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa semakin membawa Anda kepada kebaikan dan bisa semakin membawa Anda kepada keberkahan. Saya Chandun Kamil, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.